Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Hari ini kembali hujan di sini. Saya doakan ya sebelumnya buat kalian semuanya sehat walafiat. Semoga apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Rezeki yang barokah, bahagia selalu, panjang umur. Terus yang baik-baik semuanya terkabul dan doa yang baik semuanya untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Aku tuh gimana ya guys, sudah beberapa kali aku tuh bilang sama suami begini, karena kita itu kan semuanya dari nol dan kita tuh perintis gitu, jadi memang kita pengen mandiri seperti itu ya, nggak mau menyusahkan orang tua ya kan. Terus kalau bisa kita membantu orang tua gitu harapannya, karena apa, dengan kita bisa bekerja kita dapat rezeki nanti suatu hari ataupun besok gitu ya, itu dikasih rezeki yang berlimpah terus kita bisa jatah orang tua, seperti itu teman-teman harapan kita. Tapi ya karena ini masih masa berjuang ya kita masih fokus ke berjuang kita gitu loh, yang terpenting untuk kita sendiri dulu gitu, yang terpenting kita nggak nyusahkan orang tua dulu gitu sih. Itu sudah namanya juga hidup ya teman-teman, jadi berproses seperti itu ya, kita jalani gitu ya kan. Tapi kita tetap berusaha dan semoga suatu hari nanti tuh ada orang yang lagi ngerenov rumah. Nanti kalau gerak ini aku berhenti dulu karena nggak dengar suaranya ya. Itu renov rumah dari bulan 2 sampai bulan 5 ini belum selesai-selesai teman-teman. Nah, aku kemarin tuh sudah berulang kali ya, karena kan untuk elektronik dan untuk usaha suamiku itu ya yang berhubungan dengan kamera dan pokoknya elektronik yang seperti itu kan semuanya tuh mahal teman-teman ya kan, dari ya 4 juta berapa juta gitu loh, maksudnya bukan kayak yang eh, 200 atau berapa gitu, update terus lah itu alat-alatnya tuh sebenarnya seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk hasil yang bagus, terus kalau untuk belajar untuk apa ya, sebenarnya gini ya, kita tuh belajar apa apa aja itu, kita belajar apa aja itu pasti ada tingkatannya. Kalau sudah selesai ini gitu tahap yang lebih tinggi berarti biaya dan juga pelajarannya juga lebih tinggi ya, seperti itu teman-teman, sama aja sih sebenarnya ya. Tapi untuk usaha yang perfotoan elektronik seperti itu memang mahal gitu loh ya, menurut aku tuh mahal gitu. Tapi aku kasih gini, kasih masukan sama suamiku gitu ya, karena aku sudah nyemplung di sini gitu. Sebenarnya gini loh, hidup itu menurut aku ya sekarang aku tuh insya Allah bisa lebih legowo gitu, maksudnya legowo untuk diriku gitu. Jadi hidup itu nggak ada yang, bukan bukan nggak ada, tapi kita tuh punya cerita masing-masing, dan kadang yang kita inginkan itu belum terbaik juga buat kita, bukan terbaik juga buat kita, tapi Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Tapi manusia sendiri seperti kita, terutama aku gitu, kadang tuh kalau punya impian seperti ini tapi lo kok nggak sesuai ya gitu, terus ada yang lainnya, kalau kita belum penerimaan itu tentunya kita akan kenapa sih gagal-gagal gitu loh. Padahal di balik itu semuanya kalau kita mampu uh, mengkilah-kilah satu persatu, merasakan satu persatu itu ada gitu. Yang terpenting dicari dalam ketenangan. Setelah itu oke, okay, oh berarti ini yang terbaik. Terus yang itu dikembangkan gitu loh. Misalnya kayak gitu gitu, nggak cuman ah ya udah seperti ini. Itu ngomongin aku sendiri teman-teman. Nah, jadinya aku tuh mikir sekarang tuh lebih legowo untuk hal-hal apa aja lah yang menyangkut tentang aku, tentang orang-orang tuh usia segitu kayak dikejar gitu loh teman-teman. Usia segitu belum punya anak dan yang lain-lain, dulu itu stres banget. Tapi aku sekarang lebih pengen menikmati hidupku, dan aku tuh mau manut kayak apa yang Allah berikan ke aku gitu. Aku yang terpenting berusaha, tapi aku nggak mau termakan oleh omongan orang-orang yang menurut aku itu toksik buat aku ya, kayak mentalku terutama, yang sebenarnya tadinya sudah bermasalah di mental terus tambah lagi dengan uh, ya seperti kayak usia segitu itu biasanya tuh sudah apa, kayak temenku siapalah, anakku siapa itu sudah punya anak gini-gini, sudah punya cucu dan lain-lain lah pokoknya kayak gitu. Nah dulu tuh kayak iya ya gitu, apa iya sih gitu, kayak nyalahin diri sendiri gitu, tapi dibalik
di sekarang ini, di titik sekarang ini aku pengen mencari, bukan mencari lagi, aku sudah menemukan. Jadi aku, apa yang Allah berikan ke aku itu aku menerima. Aku masih dikasih sehat, dikasih tidur nyenyak, dikasih apa ya, istilahnya kayak tempat tinggal, aku masih bisa kerja, itu menurutku sudah rezeki. Apalagi yang aku minta tuh banyak banget, biarlah yang lainnya tuh biar Allah sendiri yang ngasih gitu, yang terpenting aku berusaha gitu aja sih gitu. Nggak mau kayak diburu teman-teman, harus yang seperti itu, dan dia sudah kayak gini terus aku kayak ngoyo tapi ada ketidakmampuan dan aku nggak ngerti mana yang harus dibenahi, dan itu malah menjadi perselisihan antara aku dan suami. Itu aku nggak mau, aku kepengen uh, sama suamiku tuh kayak kita saling terima aja, karena kita menikah kalau niatnya ibadah itu berarti kan saling terima. Dalam ibadah itu ada banyak ujian, dalam hidup ini ada banyak ujian, apalagi kita menikah seperti ini, otomatis ini ujian kita berdua gitu. Karena aku punya, dulu tuh punya tetangga teman-teman sudah belasan tahun, bahkan nggak ngerti 20 tahun atau lebih gitu ya, dia tuh menikah belum dikasih anak. Itu ujiannya teman-teman, dan ternyata setelah cerai masing-masing tuh punya anak dari pasangan yang baru. Nah itu loh, berarti kan itu ujian dalam sebuah pernikahan. Jadi nggak usah mendengarkan orang, mungkin ada yang bilang mandul dan yang lain-lain itu dulu tuh kayak termakan ya. Kalaupun apa, bu ya ada empati sedikit lah gitu, ngomongnya ya direm-rem gitu ya. Ada hati yang harus dijaga gitu. Selain itu juga menyakiti orang itu kan salah satu tindakan yang nggak bagus, apalagi lewat omongan itu sakitnya banget gitu teman-teman. Tapi aku sekarang sudah mempelajari itu, dan orang bilang seperti apa itu memang sifat mereka gitu. Tapi aku bisa menerima seperti apa, dan aku bisa nggak mendengarkan seperti apa. Menurut aku itu nggak baik, menurut aku itu nggak baik buat perkembangan mentalku dan diriku sendiri. Jadi aku punya hak untuk menutup telinga, itu sih gitu. Nah ini ngomongin juga tentang nyambung ya tentang usaha itu tadi. Jadi aku memberikan masukan ke suami, mumpung aku nyemplung di sini nih gitu loh, apa mungkin aku nambah-nambah 2 tahun gitu biar bisa usahanya tuh tambah gitu loh untuk membeli alat-alatnya gitu. Terus suamiku bilang, enggak, aku butuh sampean di rumah, insya Allah bisa di rumah gitu. Aku akan kerja apa aja pokoknya serabutan ya, selain itu pengen mengembangkan dan apa, mau ngajarin aku juga untuk moto di rumah, mungkin fotokopi dan yang lain-lain dagang gitu. Ini aku gak ngerti ya teman-teman, kayak mau nangis tapi kok ketawa gitu tiba-tiba ya gitu, kayak dagang gitu teman-teman. Terus akhirnya aku udah, ya udah aku sudah memberikan semuanya, bilang ke suamiku nih gitu loh, bahwa 2 tahun dan aku potongan itu kan juga dapatnya nggak seberapa gitu. Jadi itu untuk uh, apa, ceklan kita lah gitu, untuk hmm, tabungan kita darurat gitu ya. Jadi untuk makan dan yang lain-lain ini untuk kamu aja gitu loh. Misalnya kamu sudah siap gitu, tapi suamiku bilang siap. Akhirnya ya udah aku pasrahkan sama yang di atas, dan aku percaya aku bisa cari rezeki juga di rumah membantu suami. Mungkin dengan ini juga ada jalan Allah yang lebih baik, mungkin aku disuruh belajar untuk bisa tatak di rumah, bisa bekerja di rumah, mendampingi suami bareng-bareng gitu. Insya Allah ya teman-teman, doakan ya, minta doanya, dan saya juga mendoakan buat kalian semuanya. Jadi dalam rumah tangga itu memang kita nggak boleh egois gitu, apalagi kalau keinginan pasangan kita tuh baik, menurut aku ya kita mendengarkan, kecuali nggak baik ya jangan dengarkan gitu ya. Karena kalau keinginannya nggak baik ya kita bisa memberi masukan, misalnya ini nggak baik dan yang lain-lain. Semuanya tuh butuh komunikasi lah seperti itu. Ini aku yang aku rasakan dan yang aku pengalaman aku gitu teman-teman. Jadi kalau ada orang yang melihat semuanya dicurhatin dan yang lain-lain, tapi niatku bukan itu. Setiap orang itu punya uh, apa ya, menangkap berita ataupun menangkap perkataan orang, orang itu sesuai pikiran masing-masing, tapi saya punya niat tertentu, yaitu dengan seperti ini saya ingin berbagi kepada orang yang mungkin sama dengan saya, yang mungkin sudah gila kerja ya di luar negeri, biasanya merantau seperti itu karena kita merasa nyaman di sini, banyak apa, dapat rezeki yang lebih gitu ya, daripada kita, apalagi terutama saya yang pendidikan SMP gitu, jadi sulit untuk mencari kerja kalau nggak mencari modal
dan kita tahu usaha gitu loh, tahu usaha belajar itu terus gitu. Jadi banyak banget lah yang dipelajari. Untuk pulang itu kayaknya takut gitu, tapi dengan seperti ini aku tuh juga ngerasa juga sih sebenarnya capek loh, ngerasa capeknya tuh lebih ke pengen ngerasain kalau hari raya, hari apa, di rumah gitu teman-teman. Terus apalagi sudah berdoa minta diberikan rumah, sudah dikasih, aku pengen juga di rumah bagaimana sih peran seorang istri, dan saya juga bisa kerja juga di rumah, dan saya juga bisa membersihkan rumah, masak, dan perkembangan yang ada di rumah itu. Jadi kebanyakan kalau kita TKW yang dari mungkin masih kecil seperti saya sudah dirantau, nah teman-teman pulang-pulang itu kita nggak bisa menyesuaikan diri gitu, sulit menyesuaikan diri dari tingkat emosi, tingkat apa ya, lingkungan dan yang lain-lain tuh sulit banget gitu, karena kita terbiasa kalau di sini tuh orangnya cuek-cuek, mau kalian bertingkah bagaimana, tapi kalau di rumah tentunya mau ngapain itu ada gini-gini, ini harus tebal ya, ini harus adem, harus bisa mikir sendiri, maksudnya bisa apa ya, bisa ngerem-ngerem sendiri gitu teman-teman. Jadi aku doakan aku semoga aku berhasil di rumah bisa menjadi seperti kalian-kalian yang bisa tapak di Indonesia di rumah gitu ya teman-teman, nggak cuman berpetualang aja gitu. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Semoga ini menginspirasi kalian semuanya dengan curhatanku ini. Semoga uh, apa ya, ada orang tuh yang mungkin sama gitu. Oh iya gitu, ada temennya dan saling mensupport gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.